Lu secara bisnis oke dah berapa ratus juta per bulan, mungkin masuk ke kantong lu juga udah puluhan juta, hampir ratusan juta. Tapi kayak lu pernah punya goal gak sih? Gue terobos aja depan mata, pengen hidup tenang aja. Gue dari dulu tuh gak pasti gitu. Iya. Ada yang lagi hutang ke rumah, ayah gue ditangkap polisi dan lain-lain. Tapi kenapa lu tiba-tiba kepikiran waktu itu fashion? Gue seneng belanja beli-beli baju brand lokal gitu dari dulu. Gimana cara lu bikin kesedihan itu jadi motivasi? Konsisten terus udah belajar sambil jalan. Karena lu cuma punya satu alasan buat sukses, buat ngelunasin bokap lu, tapi lu punya 1000 alasan untuk gagal, Pak. Bener. Yo, selamat datang di Rebelio Academy. Kenapa sedih? Kenapa banget sedih? Tadi kenapa excited? Yo, kita masih sama Fadli ya di sini. Oke, jadi kita Langsung aja Pak, gue kepo Pak. Jujur nih gue langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Langsung tanpa babebo ya. Pertama tadi, Fadli tuh, kenapa? Kakinya keinjak Sole, kakinya keinjak. Enggak softline gue. Softline ya. Gue udah pertanyaan ini sih, pasti kan kita bahas dari sisi personal dulu kayak lu secara bisnis oke dah berapa ratus juta per bulan, mungkin masuk ke kantong lu juga udah puluhan juta, hampir ratusan juta. Tapi kayak lu pernah punya goal gak sih? Pernah punya goal kayak oke gue harus punya mobil apa di umur berapa, harus punya rumah segede apa di rumah berapa dan ya lu punya goal kayak gitu gak sih? Itu pertanyaan pertama gue. Pernah punya goal gak? Atau lu ya tipe yang udah terobos aja depan mata gitu? Gue terobos aja depan mata. Terobos depan mata? Pas lagi jalan gue pengen beli rumah, ya udah gue baru. Oke, nggak pernah ada target keuangan gitu ya? Nggak ada, cuma gue pengen hidup tenang aja. Karena dari dulu hidup gue nggak tenang gitu. Simple. Ngerti nggak sih, hidup gue dari dulu tuh nggak pasti gitu. Iya. Ada yang lagi hutang ke rumah, ayah gue ditangkap polisi dan lain-lain, kan selalu hidup dengan ketidaktenangan ya. Gue tuh sekarang tuh kayak lebih pengen tenang. Itu di depan mata lu tuh ditangkap polisi tuh kayak weh gitu. Terus lu kayak Abi. Iya kayak dulu gue pernah nih waktu kelas 6 SD nih mau UN. Iya. Ayah gue ngilang tuh, nggak tahu kemana, nggak ada. Terus gue ngeliat ibu gue sama adiknya ayah gue tuh kayak ngobrol gitu, tapi kayak ibu gue tuh kayak panik gitu. Terus gue tanya ke ibu gue, Mah Abi kemana? Terus gue disuruh udah main warnet aja sana, main warnet. Gue main warnet tuh, main PB. Di Burning Hall gak? Di Burning Hall iya, gak? Burning Hall ya? Gue war tuh. Terus main PB tuh gue. Pengalongan cheater. Terus akhirnya gue nanya lagi. Akhirnya kan pasti nanya terus ya, namanya anak kecil ya. Iya. Mah Abi kemana kok gak pulang-pulang? Terus kata ibu gue apa coba? Abi lagi pesantren biar Abi jadi soleh, kata ibu gue gitu. Anjing. Tapi Padahal lu tahu. Padahal itu tuh di penjara, gue awalnya gak tahu. Oh lu gak tahu. Iya, gue nggak tahu. Akhirnya kan gue datang ke penjara, akhirnya jadi tahu ayah gue tuh ternyata di penjara gitu. Kayak gitu, gue ngejenguk ke Apa lu penjara. masih pesantren tuh gini ya, ada jerujinya gitu enggak? Ke penjara kayak gitu-gitulah. Ke Kebonwaru tuh tempat si Ariel di penjara tuh. Oh di situ. Berarti bareng dong. Iya. Berarti Kebonwaru. Ariel Noah? Cover. Iya, Ariel Noah kan di situ. Nih siang-siang tiba inilah saat terakhirku. Cover baru anjing. Kan gini. Kan bokapnya keluar kan. Terus pas bokapnya masuk lagi Ariel nyanyi. Dan terjadi lagi. Karena beberapa kali ya. Woi parah banget lo. Terjadi. Anjing ya. Oke. Berarti hal itu tuh udah jadi pemandangan biasa dan tapi rasanya tetap ya ini nggak nyaman nih kayak gini. Nggak nyaman. Ini abnormal nih. Apa? Ini nggak normal nih kayak gini. Iya benar. Gitu ya. Gak nyaman gue. Gue sampai kayak gue ceritain ini tuh kalau gue udah kayak anjing, kayak ngerasa panik. Gue jadi sering panik attack dulu tuh. Sumpah lo. Iya. Gara-gara lu takut tiba-tiba ada yang datang. Jadi gue panikan gitu, iya. gampang tiba-tiba kalau ada sesuatu gue panik. Karena dulu tuh kayak PTSD. ada orang datang nagih utang ke rumah dan lain-lain kayak gitu lah. Sering hidup gak tenang jadinya, kena tuh gue. Oke. Dan ya orang tua gue juga gak tahu itu gitu. Padahal gue sampai panik gue tuh. Jadi lu pura-pura kuat gitu. Ya gue sebenarnya kalau nangis gue, cuma dia tuh nggak pernah mereka tuh nggak tahu gue tuh apa segitunya. ya? Iya, sehancur itu gitu. Okay. Buat bertahan tuh anjing. Tapi sekarang kan lu udah bisa dibilang kepala keluarga baru lah. Yang menafkahi gitu. Ya. Gimana sih orang tua lu sekarang ngelihat lu gitu, apakah mereka jadi nggak enakan atau kayak
Gue bingung sih dinamikanya. Mereka jadi lebih respect ke gue sih, lebih kayak menghargai gue gitu. Oke. Kayak ya karena gue juga, karena gue sering bantu mereka gitu. Walaupun kalau dihitung ya apa yang orang tua gue keluarin buat gue jauh dari, lebih besar mereka gitu ya. Ngegedein gue dari kecil dan lain-lain, itu gak bisa dibalas gitu dengan yang gue lakuin sekarang. Tapi orang tua gue tuh jadi lebih ngedengar gue aja gitu. Lebih ngedengar. Kayak gitu-gitulah. Oke. Berarti gue pengen lihat dari journey lu sih. Berarti kita coba masuk ke journey bisnisnya lagi ya. Gitu. Berarti pas lu awal mulai tuh yang ada di belakang pikiran lu bukan lu mau nyoba-nyoba atau iseng-iseng. Tapi kayak oke, gue harus cari tahu cara buat ngelunasin utang bokap gue. Apakah itu mindsetnya? Atau lu, tapi Pada awalnya bukan itu. Tapi akhirnya setelah gue makin dewasa, makin paham. Gue punya mindset itu. Jadi oke, karena lu pengen bantuin. gue punya prinsip. Gue harus bisa nyari uang lebih besar dari hutang ayah gue gitu. Oke, berarti itu financial milestone pertamanya ya. Bukan kayak 1M pertama, bukan 2M pertama, tapi kayak oke, gue harus bisa ngelunasin. Ya intinya gue nggak bilang ngelunasin itu, tapi gue harus punya uang melebihi hutang ayah gue. Jadi kalau ada apa-apa, gue ada nih, ngerti nggak? Ketika ada urgent harus bayar nih sekian ratus juta, gue bisa gitu, ngerti nggak? Karena gue punya duitnya, kayak gitu. I see. Tapi kenapa lu tiba-tiba kepikiran waktu itu fashion? Nah, kan lu SMA nih. SMA karena gue emang suka. Dari dulu. Definisi suka fashion tuh apa? Gue seneng belanja, beli baju brand lokal gitu dari dulu. Oh, padahal kan waktu itu kan brand lokal belum banyak ya? Ya sebenarnya banyak, cuma nggak muncul kayak sekarang. Ya yang udah ada di TikTok ada, hype di IG gitu-gitu ada, ya. dulu lebih nggak kelihatan brand tuh. Karena kan offline didapetinnya gitu. Oke, menarik. Berarti lu setelah lu mulai nih, terus lu baru sadar kayak, oke, ternyata gue harus mengangkat derajat keluarga gue gitu. Kayak seberapa keras lu berusaha dulu, kayak kalau mau dideskripsiin nih hari lu nih. Misalnya jam 9 sampai jam 12 overthinking dulu. Iya. Atau misalnya gue pengen tahu nih, a day in a life, entrepreneur punya banyak brand, merintis dari nol, modal nol, dan punya beban yang gede banget gitu. Tadi pas kita break, Fadli sempat mention angkanya lah, gue sama Fazal kaget banget sih. Angkanya gila banget sih, mungkin gak bisa kita sebut di sini, tapi intinya gede banget gitu. Nah, sehari-hari itu gimana sih? Gue penasaran. Tapi ini gak apa kan? Gue takut kayak lu nginget-nginget kayak aman. Gue pengen tahu kayak, mungkin biar teman-teman di sini bisa kayak belajar gitu dari lu. Gimana stress manajemennya, time manajemennya, kayak pagi nih, dari pagi sampai malam tuh gimana lu handle-nya? Perasaan apa aja yang lu rasain gitu selama lu merintis gitu? Ya gue itu panic attack itu, terus kalau gue lebih ke jadinya gue nggak mau sendiri, ngerti nggak? Kenapa itu? Kenapa gue nongkrong terus tuh itu? Karena lu takut sit down dengan pikiran lu sendiri. Kalau di rumah gue kepikiran banget tuh, belum ada yang datang ke rumah dan lain-lain. Jadi gue hidupnya banyak di luar. Oh, ada yang datang ke rumah? Ya kayak nagih hutang dan lain-lain. Oh, masih ada sampai pas sekarang udah kuliah, aman. pas lu kuliah SMA? Ada lah. Oh. SMA kuliah. Kalau sekarang udah aman karena hutangnya tinggal ke nggak banyak orang tapi besar-besar gitu. Kalau dulu tuh kayak bank, debt collector, kayak gitu-gitu. Oke. Berarti lu kayak panic attack, terus gimana cara kerjanya? Maksudnya kan itu mengganggu pekerjaan lu. Ngeganggu banget. Itu gimana mau cara lu coba lu deskripsiin gitu? Gue tuh jadi kayak ngeluh, nangis, semangat lagi. Gue sering banget nangis, gue tuh cengeng. Gue tuh salah satu orang yang menyalurkan emosinya nangis, ngerti gak? Nangis gue. Tapi bukan berarti gue gak, mentalnya gak kuat ya, cuma ya emang gitu gue tuh. Special case sih. Kayak gitu, jadi gue kadang kalau udah anjing capek, gue telepon kayak sahabat gue kayak ngomong anjing. Gue sampai nangis ke dia kayak gitu-gitulah. I see, berarti oke. Makanya bilang tadi kayak deket sama teman SD, SMP itu mungkin yang temenin lu banget dari SMA, dulu ya. Temen kuliah, sampai sekarang juga deket gitu. Gue tuh banyak temen lah. I see. Nah itu gimana cara lu bikin kesedihan itu jadi motivasi? Karena gue ada tahu orang yang kondisinya susah tapi milih nyerah. Terima situasi itu gak sih? Yaudah gue kerja pas-pasan, gue gak usah kerja ambisius. Tapi kan kalau lu lebih milih oke. Gue adalah raja masa depan gue sendiri. Gue terbalikin nih kondisi semua gue sendiri lagi. Ya. Dengan tangan gue sendiri. Ini buat gambaran ya seberapa besar utangnya keluarga Fadli. Kalau dia kerja di top consulting firm deh. MT kan 10 juta gitu ya. Top consulting firm kayak 30-40 juta gitu.
masih lama lunasnya. Masih lama. Masih lama lunasnya gitu. Dan Pun kalau dia kerja di MT cuman ngelunasin bunganya doang. iya. Dan itu seluruh gajinya habis buat bunganya doang. Bunganya doang ya, bukan Iya, pokoknya bunganya doang. Iya gitu. Jadi kayak gimana cara lu itu menurut gue udah bukan kesedihan lagi sih. Menurut gue itu udah kayak jangkar berat gak sih? Iya. Ibarat kapal lu tau gak sih jangkar di SpongeBob yang orang hitam gede itu? Benar. Sorry kalau contohnya itu ya. Tapi gimana lu, ternyata gue menarik sih. Pengen dengar gimana cara merubah kesedihan jadi motivasinya. Mindset lu tuh seperti apa dulu itu? Kalau gue lebih ke mikir kayak kalau gue nggak kerja keras, ya gue mau jadi apa gitu. Gak, karena bingung. Anjir kayak, tapi apa ya, ditunjukin. Gue tuh aneh kayak, gue tuh bukan orang yang pinter kayak lu akuin, lu pinter. Lu paham kayak gitu-gitu lah. Gue kagak paham kayak gitu. Offline nih gue dipuji-puji nih. tapi gue tuh kayak selalu dipermudah anjir jalannya. Oke. Dipermudah kayak, ya bayangin aja dari 600.000 bisa jadi segini aja tuh gue gak nyangka. Iya. Gak nyangka gue jadi punya karyawan, gue punya toko dan lain-lain. Orang-orang gitu. suka sama produk lu, ada yang Iya, loyal. Kalau ditanya apa kuncinya, ya cuma kuncinya konsisten doang. Gue kayak konsisten terus udah belajar sambil jalan. Gue tuh gak malu kayak nanya-nanya ke temen gue yang udah berhasil. Gue belajar dulu tuh. Gue chat pengen belajarin pada baik, ngajarin gue kayak gitu-gitu. Oke, menarik. Nah, gue pengen tanya ini sih, kayak selain masalah personal tadi, gue pengen, mau kita shift sedikit kali ya. Ke bisnis. Ke bisnis sedikit. Oke, Atau lu boleh. masih ada pertanyaan personal? Kita bisnis dulu. Bisnis dulu. Kayak lu kan udah di industri fashion. Menurut gue industri fashion tuh industri yang sangat amat taste banget, bisnis banget. Dan itu tuh buat cari orang yang loyal tuh susah. Karena semua orang bisa bikin bisnis fashion. Kayak kita diem kayak gini, mungkin ada brand gede yang bawa brand dari luar ke Indo yang modal jauh lebih gede, yang bisa ngelibas semuanya gitu. Atau kayak as simple as mamang-mamang di warkop sekarang bikin bisnis fashion juga bisa gitu. Barrier to entry-nya kalau kata anak Jaksel tuh nggak tinggi gitu. Nah, kesulitan apa sih sejauh ini Dli, sampai lu sampai kayak bisa miliaran sekarang per bulan gitu? Apa kesulitan terbesar lu di industri fashion? Terus lu dulu gimana caranya nge-crack-nya nih gitu? Kalau kesulitan gue di bisnis fashion tuh sebenarnya terlalu banyak. Itu bisnisnya kan bisnis di Red Ocean ya. Cimahi. Laut merah. Laut merah. Terlalu banyak sebenarnya. Pemainnya banyak banget gitu. Iya. Jadi mungkin tiap hari ada yang Satu bikin brand brand, baru, tiap hari ada gitu. Jadi apa yang ngebuat gue berhasil tuh, orang-orang mungkin gak punya motivasi sebesar gue. Karena gue ada reason di belakangnya kenapa gue terus mati-matian ngejalanin brand ini tuh kan karena tujuannya kan buat nyelamatin keluarga gue gitu. Iya. Orang tuh gak punya motivasi itu. Gak punya motivasi yang kuat dan gak punya niat baik kayak gitu. Niat sebesar itu. Jadi dipermudah aja jalannya gitu. Tapi kesulitan Terus terbesarnya apa? Pernah gak lo di momen wah anjing ini gagal sih? Gue gak pernah ngerasa gagal sih. Setiap gue bikin sesuatu, kalaupun ada kesalahan pasti ada solusinya. Pernah gak sampai mentok solusinya kok lama ya? Bisa akhirnya cuman lama ditemukannya, kayak mentok banget. Pernah gak? Enggak, karena hidup gue juga udah sementok itu dulu, bisa gue ngelewatin. Jadi gak pernah mentok? Gak pernah ada yang wah anjing ini salah sih ini gue? Kalau salah ada, cuma tapi major gitu. gue belajar, gue benerin gitu. Gue tuh belajar kayak nanya-nanya ke orang, akhirnya gue kasih tahu ke tim gue nih gini. Oke. Bisa, terus kayak mungkin lebih kalau di bisnis fashion tuh buat survive-nya tuh kita dituntut harus terus kreatif. Kreatif itu dalam artian apa nih? Karena kan sekarang di zaman sosial media yang begitu besar tuh ya, perkembangan perubahan tren fashion tuh cepet banget. Ya. Jadi kita tuh harus peka sama yang kayak gitu-gitu. Terus salah satu kenapa gue ngebangun pondasi kuat di komunitas ini tuh, ya biar itu kadang brand-brand baru tuh gak punya komunitinya. Oke. Tapi kalau gue kan udah ngebangun itu, kayak gue bangun si rootsnya si Miracle di mana, komunitasnya dan lain-lainnya, jadi lebih kuat aja gitu pondasinya. Terus gue juga, nah banyak orang yang salah tuh kayak gini menurut gue. Iya. Karena bisnis tuh
mau secara personal atau bisnis semuanya bisa viral kan ya. Iya. Bisa ada momentumnya dia naik banget. Pasti. Cuma kan ketika kita udah di puncak pasti turun lagi kan. Pasti. Nah untungnya gue waktu itu pas gue zamannya dapat momentum tuh brand gue viral, gue nggak star syndrome. Gue gaya hidup gue nggak berubah. Gue tapi benerin tim gue, walaupun timnya nggak seproper bisnis gede di Jakarta ya, tapi gue terus perbaiki nih si tim si Miracle tuh jadi lebih kuat aja gitu pondasinya. Gue ngebangun pondasi yang kuat. Kayak sekarang pun banyak brand-brand yang viral, yang rame. Kalau zaman sekarang sebutnya brand gorengan lah, itu banyak banget tuh. Gara-gara ada TikTok tuh. Tapi di era banyaknya brand-brand viral bermunculan, gue tetap bisa ada di antara mereka. Compete, ya. Kayak gitu mau gue tuh punya prinsip mau di era apapun, mau di zaman apapun, Miracle tuh harus tetap ada di antara mereka gitu. Oke. Nah itu cara buat tetap adanya tuh gimana? Apakah lu bikin produk baru terus? Apakah lu sering rebranding? Gitu? Ya itu harus relate. Oh Gimana relate itu sih gimana? harus relate? Secara campaignnya harus relate sama yang lagi rame sekarang. Kayak gimana model-modelan kontennya. Nah. Secara desainnya gue lebih beradaptasi ke yang tren-tren sekarang kayak gitu-gitu. Gue pernah lihat ini unik banget sih produk baru lu yang mana lu bikin baju seragam sekolah. Ya benar. Putih abu anjir. Itu kayak terus logo sekolah bisa dicopot jadi Logo Miracle. logo brand lu, logo Miracle gitu. Terus celana sekolah itu gombrong gitu Baggy, kan. baggy itu Baggy celananya. gitu. Nah itu lu kepikirannya dari mana sih awalnya? Dan ini kayaknya gue belum pernah jujur sih ngeliat brand yang bikin kayak gitu. Gua tuh kepikirannya karena banyak apa ya? Kan si pembeli Miracle tuh anak kuliahan dan SMA nih banyaknya tuh. Jadi gua lebih ke ngelihat, gue sadar sama market brand gua gitu. Ini bakal laku nih kalau gue bikin seragam SMA. Terus kenapa yang bikin lebih ramenya lagi seragam itu? Gue adaptasi dengan tren yang lagi ada. Lagi ngetren celana baggy. Oke. Gue bikin seragam yang celananya baggy. Karena kan kalau baggy tuh gombrong tuh gak bakal kena razia kan. Benar. Terus Dulu kan pensil kan. gue mikir gue bikin seragam, kalau cuma seragam apa bedanya? Gue nyari nih faktor bisa pembedanya dari si kamejanya bisa dilepas tuh. Jadi kan unik kan? Kayak kalau anak sekolah mau pulang sekolah mau nongkrong tinggal cabut aja. Masukin ke saku. Mau ngerokok tinggal cabut gitu. ya. Terus akhirnya banyak yang beli tuh dan dipakai buat seragam. Iya dipakai ke sekolah. Gila kan? Terus dan itu tuh harga seragamnya menurut gua kalau di Indo seragam paling mahal itu. Karena jual seragam gak ada yang mahal kan. Gue jual kamejanya tuh berapa ya, 300.000 gitu kan, seragam tuh paling cuma 100 berapa harganya. Kayak gitu-gitu. Terus gue bikin kampanyenya pun si videonya tuh yang relate sama anak-anak SMA Gitu. si campaign videonya tuh karena gue karena gue kan dulu pernah SMA kan, gue nongkrong juga, gue di SMA kayak ya bandel juga jadi tahu gitu nongkrong tuh gimana, terus keresahan yang ada di SMA tuh gimana, makanya gue bikin kampanyenya tuh di SMA tempat gue sekolah dulu, bikin videonya. Terus kayak gue bikin kampanyenya kayak orang-orang ngantri mau masuk ke sekolah gitu kesiangan, kan suka dirazia tuh kalau kesiangan kan. Nah terus orang-orang yang depannya ada yang kerazia celananya, ada yang kerazia gara-gara menor dan lain-lain. Dan yang terakhir datang pakai seragam Miracle ini nih, dia aman gak kerazia karena seragamnya seragam Miracle. Gitu. Orang-orang relate kan, jadi karena seragam Miracle tuh celananya nggak kecil, gombrang, bajunya aman kayak gitu-gitu. Jadi kan relate sama orang gitu. Mungkin gue ngelihatnya kayak lu gara-gara lu anak nongkrong nih. Cuman lu bisa mentranslate itu. Gue bisa nge-convert nongkrong gue jadi duit. Nah itu. Betul. Beneran jadi duit ya. Dan lu bener-bener bisa relate. Karena ya mana ada sih brand yang kepikiran bikin baju sekolah anjir. Iya kan. Dan logo bisa dicopot. Ibaratnya itu kan menjawab demand kan. Kayak kenapa sih orang suka pakai celana pensil. Ya karena keren. Cuman ternyata lu bisa kok keren tanpa pakai celana pensil. Ya kan. Pakai celana baggy gitu kan. Dan celana pensil tuh trennya dulu. Oke. Sekarang tuh trennya celana baggy. Sekarang udah baggy nih. Baggy. Anak muda sekarang. Anjir tuh bener banget lagi. Soalnya pas SMA tuh gue sering copot kemeja buat nongkrong. Jadi pakai kaos. Ini gak krek. Iya. Itu gila kan? Lu Itu gak gila. kepikiran Gue kan? gak jujur gila banget sih. Jujur bener gue oke banget sih.
I see. Nah lu emang orangnya berarti bisa dibilang kalau mau bikin brand, especially menyaingi inovasi dan pemain-pemain asing tuh orangnya foundernya harus kreatif banget dong. Iya Jadi, benar harus banget ya. kreatif. Karena kan sekarang apalagi zaman-zamannya produk Cina masuk ke Indonesia Iya, tuh, dengan harganya sepertiganya. yang murah banget. Iya. Caranya orang tetap beli produk kita apa? Kreatif. Dan brandingnya kita. Oke, maksudnya gimana tuh? Orang sekarang lu bilang tadi kan kayak Mang Warkop mau bikin baju bisa. Apa yang ngebedain baju dia sama baju gua? Baju gua tuh yang bedanya baju dia mereknya A, baju gua Miracle. Iya. Miracle tuh punya brandingnya kayak gini nih. Oke. Ngerti gak sih? Jadi orang tuh beli karena misalnya Miracle tuh brandnya karena gue suka karena brandnya hip hop banget nih atau brandnya tuh kayak gini. Jadi branding yang dibentuk itu tuh ngaruhnya di situ. Oke, mungkin ini buat yang Karena awam. kalau ngomongin Cina bisa bikin produk yang bagus, kualitasnya bagus dengan harga murah. Cina bisa banget. Yang Cina nggak punya tuh branding yang lebih relate sama market sini karena yang lebih relate sama market di Indonesia itu kan orang-orang lokalnya kan. Makanya kita harus peka sama fenomena-fenomena yang terjadi di si market ini nih. Iya. Berarti gak mungkin tuh orang Cina bikin baju sekolah yang dikrek. Gak mungkin. Oh, di Cina mana ada nongkrong. Karena kan orang di Cina gak relate kayak ke sekolah. Ke Rajia pulangnya nongkrong di warung. Kayak gini gak relate. Gak ada. Gak ngerasain tuh main PB Burning Hall nge-cheat gitu. Abis itu ditagih, woi abis itu lagi mau headshot tiba-tiba billing abis. Ini gambar lumba-lumba. Lumba-lumba billingnya bisa dihack anjing. Ya kan jadi lama gitu. Gak bisa habis. Itu bisa di setting biar billingnya setengah jam. Pas mau headshot, Bang perpanjang bang, 15 menit bang. Gitu tuh. Oke. Nah sekarang pertanyaan gue mungkin buat yang awam nih Li. Boleh gak? Kan kebanyakan orang taunya marketing kan. Tapi menurut gue ada satu aspek yang orang awam tuh gak paham, itu branding. Mungkin lu bisa jelasin buat teman-teman yang awam kayak bedanya branding dan marketing tuh apa dan contohnya mungkin di Miracle tuh kayak gimana sih? Boleh banget sih Li. Ini banyak banget yang gak tahu jujur. Bedanya branding sama marketing gitu. Apa sih ini? Pakai Pakai bahasa tongkrongan. Iya. Ibarat kata. Kalau branding tuh menurut gue ya gini nih. Branding ini menurut pemahaman gue ya. Ya gak apa-apa. Branding tuh kayak yang gue lakuin tuh branding tuh untuk membentuk pondasi-pondasinya nih, perspektif orang tentang brand kita mau kayak gimana itu dari branding tuh. Misalnya brandnya Contoh. ada di scene hip hop dan lain-lain itu kan branding tuh. Marketing caranya gimana? Marketing tuh bedanya marketing tuh cara buat nge-convert dari branding ini biar jadi duit kayak gitu. Oh, berarti branding tuh apa yang orang lihat, marketing itu cara biar apa yang dia lihat bisa translate ke dompet dia. Kayak gitu. Oke, berarti kalau di Miracle tuh contohnya gimana? Misalnya boleh nggak lu breakdown nih campaign terbaru lu gitu. Campaign terbaru lu brandingnya apa, marketingnya apa, dan kenapa lu pilih branding itu dan kenapa lu pilih marketing itu? Biar study case banget nih. Benar. Biar teman-teman bisa belajar. Kalau yang gua mau rilis ini tuh yang produk ada mau rilis tanggal 31 Agustus nanti sama KB, dia rapper. Rapper di Indo lah, dia rapper yang lagi gede lah sekarang. Ibaratnya bisa lagi top tier banget nih di Indo dia tuh. Gue mau collab sama dia tuh. Kalau brandingnya tuh, nah dengan si KB mau collab sama Miracle doang tuh itu udah privilege ya. Iya, brandingnya tuh berarti kan Miracle ada nih. Oke. Makanya si ini mau nih. Itu dari branding. Nah, si marketingnya tuh bikin video campaign. Oke. Video campaignnya kayak intinya gue dikemasnya dia ini collabnya sama Kevin nih, tapi gue si campaignnya yang jadi pemerannya bukan Kebi. Oh, orang yang mirip atau apa? Enggak, jadi di rapper tuh kan ada geng-gengnya gitu kan. Oh iya. Nah ini ada nih salah satu temennya, tapi di lirik lagunya tuh ada bawa-bawa si Kebi ini. Oh, distrack gitu ya? Di tracknya tuh, tapi enggak, dia satu geng gitu, cuma dia emang nge-rapnya agak kocak-kocak gitulah. Nah gue jadiin campaignnya dia, pakai lagu dia, seakan-akan bikin video klip. Terus
si apa si orang ini, si Gans namanya, ada Gans, dia tinggal di Jakarta juga. Kayak lagi tag video klip, terus ada kayak ibaratnya directornya bilang stop kenapa lu bikin video klip tapi pakai produk Kebi. Terus si Gansnya ngejelasin kayak dia orang timur kan, Kebi itu orang timur, Gans juga orang timur. Kayak si Gans tuh ngejelasin kayak intinya kenapa saya pakai baju ini karena dia tuh respect sama Kebi, Kebi tuh kaptennya dia, ibaratnya ibaratnya ketuanya lah, kaptennya dia tuh yang nginspirasi si Gans ini dalam bermusik dan lain-lain. Terus akhirnya diskusi, ngobrol, terus di akhir video kayak ngejelasin produknya ada apa dan rilisnya tanggal berapa di video itu tuh ada. Dan sekarang tuh konten-konten kayak gitu lebih kemakan tuh market tuh sama konten-konten yang lebih niat dan bercerita gitu. Makanya konten seragam gue tuh kan cerita juga kan, bikin film pendek gitu. Iya. Nah sama ini pun gue bikin film storytelling pendek. Storytelling, sekarang lagi bagus banget storytelling. Berarti bisa dibilang brandingnya nempel si rappernya. Jadi lu pengen mengasosiasikan Miracle sama rappernya. Terus abis itu baru marketingnya lu pakai video campaign storytelling. Itu menarik banget tuh. Berarti gue ada pertanyaan ini juga sih, Li. Jadi kan sekarang tuh kan brand yang lagi naik banget. Let's say kalau di perfume kan tuh salah satunya Humans. Itu kayak, atau di beberapa brand lain itu mereka ngintegrate banget yang namanya storytelling kan. Apalagi parfum tuh harus storytelling. Karena gak bisa nyium wangi di online kan. Nah fashion tuh kan lu bisa lihat orang lain pakai tuh baju. Tapi kan lu juga gak bisa tahu itu pas di lu pakainya gimana. Especially kalau lu belinya online kan. Iya. Nah jadi pertanyaan gue tuh, gimana cara lu mentranslasikan branding lu ke storytellingnya itu? Maksudnya kayak gue jujur masih kurang kebayang dari sisi kayak gimana biar orang relate-nya sih. Jadi kayak lo kan tadi bilang brand kalau mau sukses tuh harus bikin orang relate kan. Nah gimana cara bikin orang relate tuh? Apakah bikin lucu? Apakah bikin kayak menggambarkan situasi di kehidupan nyata kayak digambarin sebagai marketing? Gue relate-nya dari mana coba itu? Dari produknya. Produknya yang lagi relate zaman sekarang lagi banyak orang cari. Yaitu? Produknya ya yang gue bikin itu tuh kayak ada track jaket, track pants. Berarti lo relate-nya ngikutin tren. Iya produknya. Soalnya lagi ramenya dulu kayak rame Varsity. Ya Varsity. Nah, gue bikinnya Varsity. Tapi lu bikin modif-modif dikit. Iya kayak gitu-gitu. Orang kan relate tuh sama. Contoh, nih kenapa lu bikin ini? Bikin itu? Apakah karena ada demand-nya? Lu melihat apa? Trennya lagi di situ. Jujur kita gak ngerti fashion. Kita kalau kita gua, sih bingung. Ya kayak kok bisa lu kepikiran kayak gini? Ya karena gua suka itu kayak gitu. Lu lihatnya tapi itu lagi ngetren referensi lu dari enggak, mana? Ini enggak. Enggak selalu tentang lagi ngetren. Ini idealis lu aja berarti, idealisme lu Gue bikin aja. aja terus dan itu lumayan rame tuh si Aloy pakai tuh. Rame nih. Mr. Aloy itu enggak? Aloy streamer. Aloy yang Arab. Tahu. Dia beli bukan gua kasih. Ini. Iya. Buat apa? Dipakai di streamingnya si Arab. Gue juga sadar-sadar pas di streaming si Arab kok dia punya celana ini, ternyata dia beli. Iya. Kayak gitu. Ini dipakainya buat apa? Nongkrong? Buat apa? Nongkrong pakai yang gitu. Cing. Bagus sih. Kayak gue gak kepikiran sih. Ya. Oke, itu menarik tuh. Berarti lu storytellingnya bisa dari tren, bisa juga dari kayak filosofi brand lu gitu kali ya. Dari ya kayak yang seragam, dari fenomena yang emang terjadi di anak SMA kayak gitu. Lu kayak lebih ke relate aja. Anjir nih gokil sih. Tapi itu ngetren parah sih, Pak. Orang kalau pakai itu kayak udah berasa skena banget sih. Wah iya sih gue. Gila sih kalau pakai itu skena banget sih. Gue tinggal sekolahnya nggak pakai backpack tapi pakai tote bag, Pak. Udah cukup tuh, cocok anjing. Wah keren. Pakai headphone ini, Pak, pakai headphone Sony tau gak lu? yang warna krem anjing. Pasti. I see. Oke, menarik banget nih. Wah, gacor sih. Nah, kan gue penasaran sama di awal. Gue percaya kayak yang dari gue amatin dari cerita lu ya, yang bikin Miracle kuat banget itu branding, storytelling, terus satu lagi community kan. Nah awal-awal tuh gimana sih cara lu bikin community orang yang actually suka Miracle gitu? Dalam artian kayak orang-orang loyal yang ngomong anjing dulu gue beli pas Fadli masih naik beat gitu. Gimana cara lu bikin community dari awal dan sekarang gimana cara lu merawat community-nya? Sering ada aktivitas kah? Atau sering ada nongkrong bareng atau gimana gitu? Gue ngerawat itu karena gue salah satu
owner brand yang personal brandingnya muncul. Oh. Personal brandingnya ada kan brand-brand besar yang ownernya nggak muncul kan. Iya, bahkan ganti-ganti CEO-nya. Kalau gue tuh yang muncul tuh, jadi orang si market tuh ngerasa lebih deket karena guanya muncul, sering berinteraksi sama mereka, itu pertama. Terus gua sering bikin event-event juga, aktivasi. Oke, aktivasi itu gimana maksudnya? Kayak kemarin opening store gue bikin event musik tuh, ada yang nge-rap di depan toko gua kayak gitu-gitu kan. Serius? Jadi, iya. Itu ada di IG tuh. Ada orang kayak nge-rap, penontonnya banyak tuh di depan toko kayak gitu. Jadi kan orang bisa nonton itu dengan gratis. Jadi ada timbal baliknya gitu. Kayak orang market beli produk gua, tapi gua juga kayak sesekali bikin event buat mereka kayak gitu-gitu. Ya lebih ke kayak gitu-gitu sih gua. Oke, kalau dari awal-awal berarti kayak simply kayak komunitas lu adalah orang-orang yang tongkrongan lu. Iya, Bisa kalau dibilang awal kayak gitu. awal Ya, bikin tuh benar-benar. komunitasnya tuh orang-orang yang dekat sama gua. Iya, komunitas ini maksudnya orang yang membantu mempromosikan Iya, produk lu ke orang lain awalnya ya. itu. Apalagi zaman dulu belum ada ads, Pak. Belum ada Mungkin ads ads 2017, 2018 baru Gua baru ada. nge-ads tuh 2020. Iya, Mas, 2020. Anjir, gila banget sih ya. Berarti the power of word of mouth doang dulu. Iya benar. Kalau nggak ada ibaratnya berarti kalau lu nggak suka nongkrong susah. Susah. Bikin brand dulu ya. Oke, ini menarik nih. Kalau sekarang gampang karena ada TikTok. Ada TikTok. Iya, Yang penting FYP di TikTok laku tuh. Betul, clipper. Ya. Tapi berarti jatuhnya lu berbisnis karena passion ya. Karena kan passion lu sebenarnya fashion. Passion. Berarti lu percaya ya. Passion gue duit. Passionnya ngelunasin utang Sebenarnya bokap iya, cowok ya. iya, sebenarnya passionnya duit sih, Iya, ya kan. iya. Cuman kayak lu kenapa kepikiran fashion gara-gara lu suka fashion. Dan lu bisa ngelihat kenapa gak gue jual aja, sesimpel itu ya. Iya. Berarti untuk mulai itu gak sesusah itu, gak seribet itu pola pikirnya. Iya. Awalnya ya. Itu kayak slogannya siapa ya? Mulai aja dulu. Siapa ya? Tokopedia. Tokopedia Oh, dulu ya. Tokopedia, Iya. iya. Bener. Itu bener tuh. Sesimpel mulai aja dulu ya dari passion. Berarti semua orang bisa dong sebenarnya. Kalau orang sekarang berplanning aja dulu, nggak mulai-mulai. Iya gitu lagi. Bro, gue mau bikin bisnis bro. Gitu bisa ditongkrongkan. Ini gitu, gue sobat-sobat. marketnya mau kayak gini nih. Tapi gue lihat ya marketnya sih. Nah, kebanyakan bagus bacot tuh. ya. Market. Ya, memang kayak gue, tapi gimana ya, gue gak privilege Pak. Gue mau bikin bisnis gimana ya. Zaman dulu belum ada TikTok. Gue waktu bikin gak mikirin marketnya mau kemana. Gue bikin aja. Gak mikirin mana kepikiran, ngerti aja enggak. Yang penting bisnis aja dah. Kaos pertama yang lu buat tuh gimana bentuknya? Masih ada gak gambarnya? Awalnya gue gak punya tuh ya baju itu tuh. Cuma ada 12 piece kan. Gue update di story tuh tahun kemarin kalau gak salah. Ada yang punya baju ini gak? Nanti gue kasih hadiah. Terus? Ada yang punya tuh di Bogor. Wah gila. Di Bogor. Terus dikirim tuh. Gue ditukar sama yang baru 2 dia mau. Ibarat Lamborghini itu 12 pieces di dunia tuh. Ini ibarat kata nih beli Bitcoin 2010 Pak. tuh, anjing, ini Beli bener-bener. Bitcoin 2010. Ini langka ya, berarti itu 12 pieces pertama. Dan Ya sekarang masih gue ada. figurain di Iya, kantor tuh. 12-12nya masih ada. Enggak lah, 1 doang. Kirain lu beli-beliin satu, lu buy out 10 juta. Jadi Satu kayak doang. Horcruxnya Voldemort tuh anjing. Bajunya udah belel gitu, warnanya udah sampai kayak bladus gini nih. Kalau ini kan bladus karena emang dibikinnya gitu kan. Itu bladus dari hitam jadi kayak belel gitu. Itu gak tahu tuh, itu target marketnya siapa, awalnya gak mikir. Pokoknya lu bikin desainnya kayaknya yang gini keren. Iya gitu doang. Udah, jualin. Gak mikir target marketnya jualnya gimana, enggak. Udah jual ke teman-teman aja. Kayak sesimpel itu. Lu berarti kan bener-bener dari jalanan banget, lu gak sekolah bisnis, lu gak. Nggak. Nah Lu gimana? kuliah jurusan apa? Sorry kita belum Manajemen. bahas. Manajemen. Oh iya, Oke. Kuliah. manajemen bisnis masih. Tapi lu terapin berarti ilmu yang ada di kuliah itu lu Kagak terapin. sih. Gak Jadi ada kuliah guna atau enggak? buat gua ya. Gunanya lebih ke relasi kalau buat gua. Oke. Relasinya. Lu dulu di mana sih, Dwi? Widya Tama. Oh, iya sama. Oke. Oke, menarik nih. Gacor. Paling Gue pahamnya malah pas sekarang anjing ini yang dulu diajarin di kampus nih tapi gue nggak merhatiin kayak gitu. tapi harus ngerasain dulu kan, harus ngerasain dan berbuat dulu. Baru Iya. kayak anjing ini dulu kayak pernah diajarin Iya dah. kayak gitu. Bukan yang kayak karena lu diajarin dulu, lu jadi ngerti ini gimana kan. Oke, menarik. Gue ada ini sih, pertanyaan soal kayak, menurut lu sekarang lokal brand fashion di Indo gimana sih? Maksudnya kayak, tapi kayaknya kita di next video aja kali ya. Di next video nih gue pengen, mungkin kita masuk yang lebih praktikal di kayak, sekarang tuh gimana lokal brand fashion di Indo. Terus kira-kira kalau teman-teman nih ada yang mau merintis,
merintisnya bahkan dari teman-teman yang tanda kutip bebannya segede lu tuh better tuh gimana sih kalau mau merintis di era sekarang kan lu udah paham nih metanya sekarang kan mungkin bisa ngajarin ke teman-teman tapi buat teman-teman intinya tadi lesson learn dari Fadli jadikan kondisi sebagai berkat Motivasi. justru ya. Sebagai berkat dan motivasi ya jadi kayak sebagai blessing dalam kehidupan lu dan ya tetap jalani terus terobos depan mata nanti tiba-tiba apa yang awalnya nggak ada terus sekecil lubang pintu lama kelamaan bahkan sekarang udah terbuka lebar dan gampang banget lewatnya basically lo ada Simple. pilihan untuk melewati. Kalau sekarang sesimpel kalau gue mau lunasin hutang ayah gue dan gue mau hidup tenang, jual aja bisnis gue. Oh iya benar. Iya kan? Udah finish gue. Udah kelar. Udah kelar hidup lo. Udah Iya kelar. iya. Iya kan? Cuma gue belum mau finish sekarang aja gitu. Iya benar aja. Ibaratnya sampai ada di posisi sekarang kan karena lu terobos aja dan kadang-kadang mungkin buat teman-teman yang nonton ini ada yang lagi kesulitan juga, mungkin bisa ada di posisi yang mirip kayak Fadli juga. Intinya terus berjuang aja kali ya. Dli. Terus berjuang. Semangat, berdoa dan percaya sih. Tetap percaya ya. Percaya. Berdoa, kerja Gak ada yang keras. gak bisa. Oke. Cuma emang sulit buat gapainya. Gue akuin emang gak mudah, sulit banget gitu. Tapi bisa, bukan gak bisa. Yes. Dan itu malah jadi ini ya, berarti kayak ketika bisnis fashion yang mana Red Ocean itu susah, ketika banyak alasan untuk mundur, justru kesusahan lu itu yang jadi alasan biar itu gak berhenti gitu. Justru kesusahan itu yang jadi strength lu ya. Benar. Iya, Karena kalau gue terlahir di keluarga yang enak gitu ya, ketika gue gagal, udahlah. Ya kan? Iya, Tapi kayak- kalau lu gak bisa. Kalau gue Nggak gagal, bisa. Iya. hancur nih semuanya. Iya. Gak ada pilihan. Karena lu cuma punya satu alasan buat sukses buat ngelunasin bokap lu, tapi lu punya 1000 alasan untuk gagal, Pak. Bener. Dia cuma punya satu alasan untuk sukses. Gue pengen ngelunasin utang bokap gue, tapi dia ada 1000 alasan untuk gagal. Iya. Gimana coba? Nggak punya followers banyak, bukan influencer, modalnya kecil. Apalagi waktu itu market lokal brand fashion Indo belum semature sekarang. Nggak jelas siapa yang mau. Iya. Keempat apa? Transportasi nggak ada mobil lah, Nggak cuma ada mobil, motor motor. dari Cimahi, Vita Hybrid. Gue harus ngemper. Harus ngemper, terus hujan-hujanan. Terus Kuliah. stres ya, banyak masalah. Stres banyak masalah, didatengin iya. debt collector tiap minggu. Banyak banget 1000 alasan. alasan buat lu gagal. Tapi cuma satu Ketika lu- alasan untuk sukses. Tapi dari 1000 alasan untuk gagal cukup satu alasan untuk bisa sukses. Bener. Dan untungnya alasannya gue tuh Cukup orang ya? tua. Iya, Karena segala sesuatu kalau orang tua. tuh dikasih ridho lah pasti sama Tuhan. Oke. Gue bukan orang yang soleh tapi gue ngalamin gitu. Dan kayak- real ya. Ya walaupun gue belum soleh, belum nggak serajin itu beribadah, tapi karena gue selalu memikirkan keluarga dan orang tua gue, dipermudah jalannya gitu. Jadi itu bener kalau lu mau sukses berdamai sama orang tua lu. Kayak film sore. Nonton film sore gak? Nonton. Itu. Berarti lumayan relate gak? Tapi Iya, di relate. angle yang lain. Yaitu memaafkan kan. Karena mungkin karena Karena itu kalau nggak memaafkan nggak jadi beban. berdamai-damai, jadi beban terus. Malah Stres, jadi bukan untuk berdamai, bukan untuk bokap atau bukan untuk nyokap, tapi berdamai untuk diri sendiri. ketampar kan lu ya. Iya. Anjing. Iya. Saya udah tahu lu pernah cerita. Iya. Oke. Oke kayak gitu. Oke, di next video kita bakal bahas gimana biar teman-teman bisa mulai ya. Setelah kita udah tahu nih backgroundnya Bos Fadli, udah tahu kayak strugglesnya sampai ke miliaran sekarang, pelajaran-pelajaran bisnisnya, nanti kita bakal banyak nanya gimana nih kalau kita mulai brand fashion di masa sekarang kali ya, atau mulai brand apapun di masa sekarang. Stay tune ya guys, bye.